selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tian Dianti Banjarnahor. Dan sebelum saya mulai video saya ini, saya mau tanya dulu nih buat teman-teman semua yang lagi di rumah atau yang lagi dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian di tengah masa pandemik yang sekarang lagi terjadi di Indonesia? Saya berharap semoga kabar kalian sehat terus dan pastinya kalian tetap produktif walaupun di tengah masa-masa seperti ini, dan kalian tetap melakukan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Semoga ya di tengah pandemik ini tuh cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita masing-masing seperti sedia kala. Oke. Untuk video ini aku akan membahas mengenai HIV/AIDS. Mungkin dari sebagian kalian atau pastinya dari kalian semua juga udah tahu mengenai penyakit yang sangat-sangat dan amat menakutkan ini. Karena penyakit ini masih menjadi penyakit yang menjadi momok, menakutkan, bahkan tidak diinginkan oleh satu orang pun yang ada di dunia. Dan pastinya juga pada diri seorang penderita HIV/AIDS yang mungkin sudah memiliki dampak atau terserang daripada penyakit ini. Sebelum itu, aku mau nyerahin dulu nih teman-teman mengenai HIV/AIDS. Jadi, HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus atau yang dikenal dengan HIV, yang artinya adalah penyakit dia ini adalah menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang. Jadi membuat daya tahan tubuh seseorang itu menjadi lemah. Dan ketika seorang sudah merasakan adanya daya tahan tubuhnya lemah, maka akan banyak sekali penyakit-penyakit yang mampu masuk ke dalam tubuh seseorang itu. Sedangkan AIDS yaitu adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi ini adalah AIDS. Jadi kalian harus pahami ya bahwa HIV itu adalah gejalanya atau daripada kayak suatu tanda-tandanya. Sedangkan HIV/AIDS itu sendiri adalah sudah penyakitnya, tahap daripada si gejala itu mulai menjadi sebuah penyakit atau virus yang mematikan bagi seseorang. Terus faktor apa aja sih yang beresiko terhadap seorang HIV/AIDS? Jadi kalau misalnya kalian tahu bahwa orang yang penderita HIV/AIDS ini adalah mungkin lebih kepada orang-orang yang pergaulannya kurang bagus atau sering menggunakan jarum suntik, narkoba, bahkan berhubungan seks sebelum nikah, dan juga tidak menggunakan alat pengaman ketika berhubungan seks. Ada juga yang menggunakan tato dan lain sebagainya. Pokoknya yang memang merusak tubuhnya dengan bahan-bahan yang kimia dan mampu membuat sistem kekebalan tubuh seseorang itu menjadi rusak pastinya. Terus kalau kalian tanya penyebab daripada seorang HIV/AIDS itu apa aja sih kak gitu kan, atau apa-apa aja sih yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena dampak? Ya seperti yang saya bilang tadi atau yang saya jelaskan tadi, bahwa seorang yang bisa terkena HIV itu adalah seseorang yang kurang menjaga tubuhnya, seseorang yang kurang memperhatikan apa aja sih yang ada terjadi jika dia melakukan ini, terus dampaknya apa. Pemikirannya itu pendek gitu. Jadi dia melakukan hubungan seks di luar nikah atau melakukan hubungan seks sebelum menikah gitu kan. Terus itu tidak menggunakan alat pengaman ketika berhubungan. Lalu ada juga yang menggunakan jarum suntik secara bergantian. Misalnya si A memakai jarum suntik yang sama dengan jarum suntik si B, lalu digunakan kembali dengan si C. Jadi pokoknya itu berganti-gantian. Maka darahnya itu pun akan bergantian. Secara tidak langsung penyakit itu tuh sudah mau menular dan menjadi infeksi bagi tubuh seseorang itu. Terus ketika seorang menggunakan tato, kalian sadar gak sih ketika kalian menggunakan tato atau kalian membuat tato di tubuh kalian, zat kimia itu masuk. Dan tanpa kalian sadari, bukan cuma zat kimia itu saja, tapi kalian tidak tahu bahwa jarum suntik atau alat-alat yang digunakan itu steril atau tidaknya. Bisa jadi itu sudah dipakai dengan orang yang lain lagi sebelum kalian menggunakan. Terus juga ketika seseorang menggunakan narkoba atau
narkotika, itu juga udah jelas karena itu juga merusak tubuh dan pastinya itu juga menggunakan jarum suntik. Apalagi ketika seseorang itu sudah menjadi pecandu gitu loh, apa aja digunakan dia dan dengan segala cara apa aja pasti dia pengen agar tubuhnya itu tetap kebal. Padahal secara tidak langsung itu tuh membuat sistem imun tubuhnya itu turun, tapi nggak langsung nampak. Jadi kalian, aku kasih tahu ya, ketika seorang menderita HIV atau AIDS, dia tuh nggak langsung kelihatan gitu loh. Kayak orang demam kena hujan, dia nggak besoknya langsung demam. Tapi HIV AIDS ini dia nggak dari 1 minggu, nggak sebulan, nggak 1 tahun, tapi ketika 5 tahun, ketika kalian sudah melakukan apa-apa aja yang ciri-ciri dari HIV AIDS ini, kalian itu mungkin udah terdampak daripada HIV AIDS. Jadi misalnya nih kalian melakukan apa-apa aja yang memang dilarang, atau apa-apa aja yang memang biasanya seorang penderita HIV itu bisa kena gitu. Tapi itu dampaknya nanti ketika sudah 5 tahun atau 10 tahun ke depan, baru akan berdampak di tubuh kalian, dan kalian baru sadar bahwa kalian sudah melakukan hal yang salah dan tubuh kalian sudah banyak sekali penyakit, dan pastinya penyakit HIV AIDS sudah menjalar ke dalam tubuh kalian semua. Terus apa aja sih ciri-ciri ketika seorang penderita HIV AIDS? Untuk yang pertama, tahapnya itu seperti flu. Terus itu flu-nya itu bisa sampai seminggu atau tidak 1 bulan. Itu terjadi terus setiap harinya. Dan bisa jadi dia juga nggak akan menimbulkan gejala apapun. Dia biasa aja, sehat-sehat aja. Tapi dia nggak tahu bahwa ternyata penyakit itu tuh udah menyerang tubuhnya. Terus nyerinya otot, tenggorokan, ruam-ruam di bibir, kulitnya berubah, ada bintik-bintik keunguan. Terus itu sering diare, keringatan di tengah malam hari, dan pastinya juga kayak gelisah. Oke, pokoknya jangan ada sampai ciri-ciri ini di dalam tubuh kalian. Terus tahap ketiga, itu tuh semua penyakit yang tadi saya jelaskan akan sering, bahkan setiap hari dia akan muncul. Ketika malam dia suka keringat dingin, terus demam terus menerus, sulit bernapas, diare secara terus menerus, dan masih banyak lagi ya dampak-dampak daripada ketika seorang sudah menderita HIV AIDS. Oke, dan untuk HIV AIDS ini sendiri sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Cuman seorang yang sudah menderita HIV AIDS bisa memperlambat atau memperlama lah gitu masa hidupnya dengan menggunakan rajin berobat, melakukan anjuran dokter dan sebagainya. Pokoknya buat kalian tetap periksakan diri kalian selama 1 tahun minimal 2 kali ke dokter, dan pastikan kalian tetap mengonsumsi makanan sehat, rajin olahraga, dan selalu menjaga kesehatan tubuh kalian. Oke, pokoknya buat kalian juga semua yang punya teman, keluarga, bahkan saudara-saudara kalian yang menderita penyakit ini, please banget untuk tidak dijauhi atau tidak dibully, karena mereka butuh sekali support dan dukungan dari kalian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel saya, video saya maksudnya. Kiranya ini bisa menjadi manfaat buat kalian semua. Salam dari saya, bye bye.